Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan yang kita akan lakukan. Nah, untuk mengawali kegiatan kita ini agar berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, rekan-rekan di sini udah saling kenal belum? Belum. Nah, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Meli Lestari sebagai pemimpin kelompok yang akan memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan boleh memperkenalkan diri dengan memperkenalkan nama lengkap dan nama panggilan. Boleh dimulai dari siapa? Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya, biasa dipanggil Yoga. Lagi? Perkenalkan, nama saya Rati Abu Rahayu, biasa dipanggil Rati. Lagi? Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatmala Putri, biasa dipanggil Aisyah. Lagi? Ada? Perkenalkan, nama saya Wahyu Pranata, dan dipanggil Wahyu. Ada lagi? Ya? Perkenalkan, nama saya Isa, biasa dipanggil. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Setia Sumarini, biasa dipanggil Suci. Ada yang belum? Perkenalkan, nama saya Satria Hidayatullah, biasa dipanggil Satria. Ada yang belum? Perkenalkan, nama saya Ayla Ilma Febrianti, biasa dipanggil Ella. Nah, udah tahu nih kan nama masing-masing. Untuk kita lebih mudah mengingat nama masing-masing nih, bagaimana kalau kita memainkan sebuah permainan kecil yang dimana nama permainannya adalah rangkaian nama. Jadi rekan-rekan akan menyebutkan nama dan warna kesukaan rekan-rekan. Gimana? Boleh dimulai dari Rati merah. Rati merah, Satria putih. Rati merah, Satria putih, Aisyah pink. Rati merah, Satria putih, Aisyah pink, Ella hijau. Rati merah, Satria putih, Aisyah pink, Ella hijau, Suci coklat. Rati merah, Satria putih, Aisyah pink, Ella hijau, Suci coklat, Bella merah. Si Rati merah, Satria putih, Aisyah pink, Ella hijau, Suci coklat, Bella merah. Yoga Rati merah, Satria putih, Aisyah pink, Ella hijau, Suci coklat, Bella merah, Yoga hitam, Wahyu ungu. Rati merah, Satria putih, Aisyah pink, Ella hijau, Suci coklat, Bella merah, Yoga hitam, Wahyu ungu, Meli kuning. Nah, udah lebih cair nih ya. Nah, rekan-rekan udah tahu gak sih hari ini kita mau ngapain? Kita mau bimbingan kelompok, Pak. Nah, ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya, saya jelasin ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang ditujukan untuk beberapa orang. Yang dimana di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu isu, topik atau permasalahan yang relevan dan memanfaatkan dinamika kelompok sebagai sarana pembelajaran. Nah, yang dimana tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar rekan-rekan ini mampu mengembangkan diri rekan-rekan seperti berani berbicara, kemudian berani menanggapi pendapat orang lain, kemudian berani mengungkapkan ide dan gagasan baru, terkhususnya rekan-rekan bisa mendapatkan informasi dan pemahaman baru terkait topik yang akan kita bahas nanti. Nah, kemudian rekan-rekan tahu nggak sih kenapa kita nih posisinya duduk melingkar seperti ini? Nah, jadi kita duduk melingkar seperti ini bukan tanpa alasan rekan-rekan. Kita duduk melingkar seperti ini tuh supaya kita bisa melihat wajah satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya setara. Dan posisi seperti ini tuh memudahkan kita untuk mendengarkan satu sama lain dan tidak ada yang saling membelakangi. Dari serangkaian penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin mengucapkan terima kasih
partisipasi rekan-rekan yang sudah bersukarela untuk hadir pada kegiatan hari ini, dan saya berharap rekan-rekan lebih terbuka dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya, dan rekan-rekan dapat mengikuti runtutan kegiatan pada hari ini dengan mematuhi norma-norma yang ada. Seperti ketika ada yang berbicara, baiknya kita mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan. Dan ketika ada yang ingin berbicara, maka boleh mengacungkan tangannya. Dan juga jika dalam pembahasan nanti ada pembahasan terkait unsur pribadi, maka kita sepakati bersama bahwasanya kita cukupkan hal tersebut sampai di sini saja. Bagaimana rekan-rekan dari penjelasan saya tadi, mulai dari pengertian, tujuan, sampai pelaksanaan, apakah rekan-rekan sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah rekan-rekan sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan BKP pada hari ini? Oke, baik, kalau sudah siap. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa hari ini kita akan membahas topik nih. Kira-kira ada nggak dari rekan-rekan yang ingin mengajukan topik nih? Topik apa sih yang lagi hangat-hangatnya, yang asik nih kalau kita bahas? Boleh? Jadi kalau menurut saya kita bisa bahas tentang perselingkuhan kan. Karena kan di media sosial itu kan sekarang jadi banyak nih tentang perselingkuhan dari mulai public figure sampai ke pemerintah. Itu udah ada yang melakukan perselingkuhan itu. Jadi itu mungkin coba kita bahas. Nah, juga ya, perselingkuhan. Ben, ada lagi yang ingin mengajukan topik? Boleh nggak? Ya. Ini kan berhubung kita pakai baju Melayu nih, mungkin kita udah janjian tadi kan sebelumnya. Nah, saya itu merasa mungkin di bagian kita ini kita masih bakalan memakai baju Melayu. Cuman di bagian masyarakat lainnya itu saya menemukan fenomena yang sangat unik gitu. Kayak budaya lokal, gitu ya, budaya Melayu sendiri itu mulai kurang dalam pelestarian. Jadi kayak saya sendiri sebagai masyarakat Melayu merasa ini suatu fenomena yang menurut saya aneh gitu kan. Mungkin bagus untuk kita bahas gitu. Ada lagi yang ingin mengajukan topik? Oh iya, boleh. Mungkin saya ingin bagaimana kita membahas makanan-makanan yang dicari dari kids. Nah, menarik nih tiga topik yang sudah diajukan oleh rekan-rekan kita. Nah, dari ketiga topik ini, siapa yang setuju kita membahas topik yang diajukan oleh Satria? Oke, boleh ditekankan kan ya? Kemudian, siapa yang setuju dengan topik yang diajukan oleh Yoga? Boleh diangkat tangannya? Oke, boleh ditekankan. Nah, kemudian siapa yang setuju kita membahas topik yang disarankan oleh Wahyu? Boleh diangkat tangannya? Oke, baik juga. Jadi kita sepakat ya, kita akan membahas topik yang disarankan oleh Wahyu, yaitu bagaimana pengaruh budaya luar terhadap menghilangnya budaya lokal, terkhususnya kesenian Melayu ya. Nah, tadi kan Wahyu ini menyarankan topik tersebut kan. Nah, kira-kira menurut Wahyu sendiri, apa sih itu budaya lokal dan apa yang terjadi? Menurut saya, menurut saya itu budaya lokal itu adalah suatu identitas, tradisi atau warisan yang diturunkan oleh masyarakat di lokasi itu. Misalnya kayak karena saya tinggal di Melayu, nah tradisi yang diturunkan, budaya yang diturunkan mulai dari etika, sopan santun dan lain-lain, dan juga ada banyak kesenian lainnya seperti tarian, pakaian, dan alat musik gitu. Nah, terus juga dan apa yang terjadi ya Kak? Nah, kalau menurut saya di era globalisasi ini mungkin banyak menimbulkan dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Mungkin dampak negatif yang terjadi itu kayak menghilangnya gitu kayak pelestarian budaya Melayu itu sendiri Kak. Saya merasa banyak anak-anak masyarakat itu yang kurang melestarikan. Nah, saya itu lumayan bingung juga Kak. Kira-kira apa sih faktor penyebabnya itu Kak? Menarik teman-teman. Dari pertanyaan kamu tadi nih, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi budaya lokal itu hilang? Ada yang ingin menjawab? Mungkin saya, mungkin menurut saya teman-teman, adalah faktor kenapa tergerusnya budaya Melayu ini karena ini mobilitas masyarakat di era globalisasi sekarang. Kenapa begitu? Karena banyak pendatang dari Jawa
atau dari Sumatera yang datang ke Batam untuk mencari kerja. Jadi menurut saya itu salah satunya. Salah satu dampak itu budaya asing maksudnya terkenal itu, dan salah satu contoh nyata ya, di tempat saya tinggal yaitu kita rumah. Karena saya merasa budaya Melayu di sana itu udah terkikis karena adanya orang-orang yang tinggal di sana, dari bahasa, kegiatan yang Melayu itu sudah ada lagi. Jadi mungkin saya bisa simpulkan apa ya, misalnya mungkin ya budaya Melayu itu sudah terus budaya dari dalamnya. Ada lagi? Izinkan saya ingin menambah sedikit dari apa yang tadi. Saya setuju dengan mobilitas tadi, karena ini kan membersihkan banyak budaya asing masuk. Dengan tapi sekarang kan lagi banyak nih budaya itu datang dari media sosial, karena media sosial ini kan udah mulai dunia sejak adanya globalisasi tadi. Karena adanya globalisasi tersebut di media sosial ini banyak budaya-budaya itu yang diikuti oleh pemuda zaman sekarang, dan itu menjadi sebuah gengsi untuk mereka. Jadi dengan adanya gengsi tersebut, minat-minat pemuda dengan untuk mempelajari atau melestarikan budaya-budaya lokal, khususnya budaya Melayu, itu sangat-sangat kurang. Jadi menurut saya itu karena pengaruh budaya itu dari media sosial tadi juga. Tidak. Ada lagi? Dari saya, Oke. saya setuju dengan pendapat dari rekan kita Yoga dan juga Setia. Mungkin selain dari faktor itu mungkin ada lagi faktor lain yang mempengaruhi. Nah, seperti kata Setia tadi dari media sosial juga kan. Nah, menurut saya kurangnya ada orang yang menginfluence orang-orang lain dari luar untuk mengetahui apa aja sih budaya Melayu itu. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan media sosial yang ada seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, jadi mereka tuh bisa mempromosikan ya, bahwa budaya Melayu itu keren loh sebenarnya. Gitu. Nah, selain dari itu ada juga dari penerus terdahulu. Nah, mereka terkesan kolot dan tidak mau menerima adanya perubahan yang ada. Mereka tidak mau menerima pendapat-pendapat dari generasi muda karena mereka mikirnya anak muda ini pasti maunya simpel-simpel aja, nggak mau berusaha kayak kami dulu gitu kan, maunya sesuatu serba instan gitu. Mungkin itu aja sih. Bagus ya, benar banget yang rekan-rekan sampaikan. Faktor yang mempengaruhi itu banyak, seperti yang saya sampaikan tadi, kurangnya minat generasi muda, ya kan? Karena mereka gengsi, mereka takut dianggap kuno, apa namanya, untuk menunjukkan budaya mereka sendiri, gitu. Dan juga media sekarang itu kan banyak dipengaruhi oleh budaya luar, sehingga mereka ini apa yang mereka lihat itulah yang mereka anggap keren, gitu. Tidak hanya itu, mobilitas penduduk itu juga sangat mempengaruhi ya, karena banyak orang luar yang datang ke Batam itu hanya untuk mencari kerja. Dan juga apa yang disampaikan oleh Ella tadi, kurangnya influencer yang mempromosikan budaya-budaya Melayu itu sendiri. Nah, kondisi seperti ini nggak bisa terus-terusan terjadi kan rekan-rekan. Tentunya pasti ada akibat yang ditimbulkan. Nah, kira-kira apa sih dampak yang akan timbul jika budaya lokal ini itu hilang? Mungkin saya ingin menjawab. Menurut saya dampak yang akan terjadi akan ada hilangnya nilai etika dan moral. Karena anak zaman sekarang itu tidak mengerti bagaimana sopan santun kepada orang yang lebih tua. Itu sih menurut saya. Ada lagi? Saya setuju sama Kak Nanti, tapi menurut saya dampaknya itu gunanya bahasa Melayu. Bahasa yang jarang digunakan mungkin makin lama akan punah ya. Tapi bukan hanya bahasa, misalnya ada tradisinya seperti tari zapin, pantun, dan juga upacara adat. Oke. Ada lagi? Mungkin dampak yang terjadi di generasi kita sekarang ini seperti fenomena yang makin prihatin untuk kalangan masyarakat Melayu ini, dampaknya itu bisa generasi sekarang ini dampaknya itu mungkin krisis identitas terhadap generasi muda, di mana mereka
melupakan budaya yang pernah diajarkan atau mereka pelajari. Kemudian dampaknya itu mungkin wisata pariwisata seperti dibilang Satria tadi ini, karena banyak generasi muda yang melihat budaya asing terus mereka tertarik sehingga budaya Melayu ini menjadi melemah, terus minatnya juga kurang. Saja itu banyak nih dampaknya rekan-rekan seperti yang disampaikan oleh Ranti tadi. Jadi jika budaya itu sendiri nggak lagi dipraktekkan, maka nilai-nilai yang ada di dalamnya pun juga bisa hilang gitu. Apalagi generasi muda, mereka apa ya? Jadi lebih kurang sopan santunnya, kurang rasa menghargainya, bahkan etikanya pun juga kurang gitu. Dan juga apa yang disampaikan Bella tadi, generasi sekarang ya, dan generasi muda, jadi mereka kurang menggunakan bahasa ibu mereka sendiri, itu bahasa Melayu. Nah, kondisi seperti ini nggak bisa dibiarkan aja kan teman-teman. Nah, dari dampak yang ditimbulkan nih, apa sih yang rekan-rekan rasakan? Sedih, prihatin sekali. Sedih ya, tapi kita nggak bisa diem aja kan rekan-rekan. Ada hal yang harus kita lakukan. Nah, menurut rekan-rekan nih, apa sih upaya atau strategi yang bisa kita lakukan nih untuk melestarikan budaya Melayu itu sendiri supaya tidak tergerus karena adanya pengaruh dari luar? Ada yang ingin menjawab? Mungkin menurut Suci, upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengadakan festival atau Melayu Akbar nih. Kita juga bisa berkolaborasi dengan organisasi atau sanggar-sanggar yang terdekat yang kita buat event sekitarnya. Kita harap dengan kita berkolaborasi dengan sanggar atau organisasi memudahkan kita untuk atau mengangkat event kita ke media sosial seperti itu. Itu saja. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya boleh. Boleh. Saya sangat sepakat dari Suci. Nah, saya sangat sepakat karena untuk kolaborasi ya Pak. Kolaborasi kan nggak hanya dari media sosial dan sanggar-sanggar, tapi juga bisa kolaborasi dengan organisasi Melayu Pak yang ada di campaign ini. Jadi kayak bukan hanya kolaborasi bersama organisasi ini, tapi juga pemerintah itu memberikan peran yang lebih seperti mendukung pelaku-pelaku seni atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sanggar-sanggar tadi mungkin bisa didukung lagi oleh pemerintah menurut saya kan. Gitu. Nah, benar banget rekan-rekan. Jadi banyak upaya yang bisa kita lakukan ya tadi ya. Seperti yang disampaikan Suci tadi dengan mengadakan event atau festival gitu ya. Karena dengan mengadakan kegiatan tersebut masyarakat itu juga diberikan ruang untuk ikut terlibat. Nggak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dan biar mereka itu juga merasa mereka itu juga bagian dari budaya tersebut. Dan juga Wahyu menekankan pentingnya peran pemerintah dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Nah, dari tadi kita kan sudah berdiskusi banyak nih rekan-rekan, mulai dari budaya lokal itu apa, pengaruh dari luar, bahkan sampai strateginya. Nah, kira-kira hal penting apa sih yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini? Atau hal baru apa yang bisa rekan-rekan ambil? Nah, tadi kan saya juga sangat resah lah awalnya bahwa saya itu memiliki keresahan bukan dalam fenomena ini. Tapi ketika saya berkumpul dalam BKP ini, saya mendapatkan banyak gitu pandangan dari teman-teman, dari kayak faktornya, dampaknya, dan strategi dari teman-teman juga. Menurut saya jadi setelah saya melakukan BKP ini, saya mendapatkan banyak insight gitu. Jadi nggak hanya saya sendiri yang merasakan, ternyata teman-teman juga merasakan yang saya rasa. Ada lagi? Saya sebenarnya selalu adanya BKP ini, saya merasa pemikiran teman-teman ini sangat bagus. Jadi tidak hanya tergantung untuk satu cara, tapi banyak cara. Saya sangat senang untuk melestarikan budaya ini. Oke, nah bagus banget ya rekan-rekan. Ada lagi? Di sini. Ya, saya setuju bisa nyanyi oleh dia. Kan banyak cara gitu. Jadi saya baru tahu ternyata ada loh kayak event Melayu Akbar gitu. Jadi kayak saya kayak Melayu Akbar tuh kapan-kapan bisa itu diadakan di Batam ini gitu. Semoga dengan adanya ini kan bisa lah dilestarikan budaya Melayu kita ini.
Bagus banget dari rekan-rekan. Saya juga senang melihat rekan-rekan sudah memahami inti dari diskusi kita pada hari ini. Nah, selama kegiatan kita berlangsung nih, bagaimana sih perasaan rekan-rekan selama mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Apa kesan dan pesan yang rekan-rekan rasakan? Boleh? Siapa dulu? Iya, boleh. Maksud saya sih sebenarnya saya ada sedih ya, karena mulai itu hampir ya mulai gila gitu. Tapi di sisi lain saya juga senang karena saya mendapatkan informasi-informasi baru. Dengan adanya kegiatan ini saya mendapatkan ilmu-ilmu baru. Pesan saya sih kita sebagai generasi muda harus menjaga dan melestarikan budaya Melayu agar budaya Melayu itu terus menerus ada hingga generasi depan. Itu saja. Ada lagi nih? Mungkin menurut Suci, kesan yang didapatkan ya, Suci bisa berpikir di belajar, wah ternyata bisa loh kita buat event atau festival yang membantu meningkatkan budaya Karimun untuk lebih terkenal seperti itu. Kesannya semoga event yang ingin kita jalankan bisa diwujudkan. Baik, terima kasih. Nah, kemudian rekan-rekan, ketika kedepannya nih, rekan-rekan menemukan fenomena yang sama dengan apa yang sudah kita bahas, kira-kira rekan-rekan ini akan melakukan apa? Ada yang ingin jawab? Ya, mungkin kalau dari saya ya, sebagai warga asli Melayu, khususnya saya pendatang ya di Batam nih, kayaknya saya bakalan aktif lah berbahasa Melayu gitu. Jadi teman-teman saya yang Batam ini tahu, oh ternyata gini loh bahasa Melayu dari Kepulauan Anambas itu kayak si Suci dari Karimun ya. Nah mungkin kalian bisa lebih aktif gitu berbahasa Melayu. Ini itu saja. Ada lagi? Kalau untuk saya pribadi, pemikiran-pemikiran teman ini semua mungkin akan saya ambil dan saya rasakan untuk saya pribadi. Dan untuk saya tidak hanya untuk berteori di sini saja, melainkan untuk saya praktekkan nanti sebenarnya apabila saya keluar dari universitas ini atau setelah lulus. Mungkin seperti itu. Itu saja. Semuanya rekan-rekan menarik banget. Ada lagi? Kalau saya sih lebih ke diri saya sendiri, diri saya pribadi. Ya seperti dengan berpakaian seperti ini. Karena dengan berpakaian Melayu ini saya merasa bangga gitu. Kan kalau berpakaian Melayu, apa ya? Kalau mas sekarang bilang kuno bangsa itu cukup keren gitu. Bukan keren, cukup keren, memang keren gitu. Dengan adanya saya malah saya merasa ganteng gitu. Jadi bisa nanti kan orang-orang mungkin melihat saya gitu kan jadi sadar bahwa baju Melayu ini masih bagus untuk dipakai di acara-acara yang formal gitu. Ya, terima kasih banyak. Nah, sepertinya rekan-rekan enjoy ya mengikuti kegiatan BKP pada hari ini. Nah, kira-kira kalau ada kegiatan BKP ini lagi, rekan-rekan mau ikut lagi nggak? Boleh. Oke, karena rekan-rekan antusias nih, maka kita akan merencanakan kegiatan BKP untuk kedepannya ya di waktu yang sama, di jam yang sama. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, kan kita udah mulai tadi dengan games nih kan. Nah, maka kita akan menutupnya dengan games juga. Rekan-rekan nanti boleh mendengarkan instruksi dari saya. Ketika saya bilang tepuk tunggal, maka rekan-rekan akan tepuk satu kali. Ketika saya mengatakan tepuk ganda, rekan-rekan akan menepuk 2 kali. Ketika saya mengatakan tepuk angin, maka rekan-rekan, dan ketika saya mengatakan tepuk banyak-banyak, maka rekan-rekan akan menepuk sebanyak itu. Gimana, paham? Oke, kita mulai ya. Tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda, angin, angin, tepuk banyak. Sebelum saya akhiri kegiatan pada hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari rekan-rekan yang sudah bersukarela untuk hadir pada kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini tuh bisa mendapatkan manfaat, tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk kedepannya. Nah, untuk benar-benar menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa juga. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa ini. Berdoa selesai.
saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai tanda berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Sayonara? Oke, 1, 2, 3.